Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Julpan? Baik Kak, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya sebagai observer ya untuk observasi kelas terutama untuk Pak Julpan. Sebelum saya mengobservasi Bapak dalam mengajar, ada hal yang perlu saya tanyakan nih Pak mengenai pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Di antaranya itu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya nanti Bapak akan bagaimana tuh Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang diadakan oleh saya terutama di kelas 5 Pak ya, tujuan pembelajarannya yaitu siswa melalui metode diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan bagaimana pengerjaan dalam KPK dan EPB. Oh iya. Pak, itu berarti nanti dalam pelajaran matematika ya Pak? Iya betul Pak. Baik. Kemudian mengenai kompetensi yang akan Bapak itu terapkan itu mengenai apa saja Pak? Mengenai area pengembangan yang hendak dicapainya itu mengenai apa Pak? Yang pertama itu ada mungkin keaktifan siswa, kemudian yang kedua ada metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah penyesuaian kelas gitu Pak. Ya, baik. Kemudian strategi yang akan diterapkan, yang dipersiapkan itu contohnya apa saja Pak? Untuk strategi Pak, mungkin yang pertama adalah mengelompokkan siswa untuk mengerjakan yaitu yang tadi KPK dan EPB. Kemudian yang kedua adalah metode diskusi Pak. Jadi siswa didiskusi dan dikelompokkan juga gitu ya. Jadi tidak sama-sama setiap siswa mengerjakannya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu begitu Pak. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran PBI gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pendekatan kepada siswa untuk agar siswa dapat mengerti mengenai pelajaran KPK dan EPB ini. Saya kira untuk kita melakukan pembelajaran mengobservasi Bapak dan Ibu, kita akan bisa mulai Pak ya? Iya, boleh Pak. Ya, Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Pak. Ya, silakan Pak. Dipimpin berdoanya. Berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang disebut namanya boleh acungkan tangan. Nasya, Hadir. Rifa, Rizky, Reja, Repa. Tidak hadir. Repa kemana Repa? Disuruh jaga adiknya. Harusnya tidak boleh ya, kita sebagai pelajar kewajibannya itu adalah belajar. Kita kalau waktunya sekolah ya sekolah. Gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran matematika, yaitu mengenai KPK dan EPB gitu ya. Ada yang masih ingat tentang KPK dan EPB? Masih ingat ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya. Jadi misalkan di sini kita ambil contoh dari soal matematika KPK dan EPB gitu ya. KPK dan EPB. Contoh
contoh kasus misalkan ada soal seperti ini. Tentukan KPK dan FPB Nah, jadi di sini ada contoh soal tentukan KPK dan FPB dari 36 dan 28. Untuk mengerjakannya, kita yang pertama adalah buat dulu pohon faktornya, gitu ya. Di sini kan ada 36. Nah, 36 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Jadi apabila ujungnya ini adalah bilangan genap, maka bisa dibagi 2. Apabila bilangannya ganjil, tidak bisa dibagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, dibagi 3, kemudian 5 dan 7 dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini bisa dibagi 2 ya. Dibagi 2 sama dengan 18. Terus dibagi 2 9. Terus 3, gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, ya. Kemudian yang 28 itu sama ya. Ini dibagi 2 sama dengan oke anak-anak, karena mungkin kalian terlihat sudah capek ya. Jadi kita boleh berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Kemudian rentangkan tangannya. Rentangkan tangan. Kemudian rentangkan ke depan. Ya, rentangkan ke depan. Kemudian turunkan. Boleh hadap kiri semuanya. Hadap kiri. Hadap kiri. Kemudian pegang pundak teman kalian yang ada di depan. Pegang pundak teman kalian yang ada di depan. Nah, karena teman kalian sudah capek belajar tadi, coba dipijat-pijat sama kita. Ya, sudah cukup. Kemudian balik ke kanan. Balik ke kanan. Ini sudah tenang. Maka mungkin kembali untuk bisa lebih enak lagi. Ya, oke, cukup. Masih berdiri. Kemudian tepuk pundak teman kalian yang ada di sebelah kanan. Sambil diulang ya kata-kata Bapak ya. Diulang kata-kata Bapak. Ya, perhatikan. Hey, hey, hey. Ulang. Hey, hey, hey. Bangun. Semangat. Ayo kita belajar. Kemudian yang sebelah kanannya, tangan kirinya ditepuk-tepuk lagi ya, yang sebelah kiri. Hey. Iya dong. Aku sudah siap untuk belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Kita agar belajarnya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Setuju? Tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Lanjut, tepuk sambal. Ulangannya 3 kali. 1 kali lagi. Tepuk sambal.
kalian tadi sudah melaksanakan ini tentunya kalian harus bisa semangat lagi ya dalam belajar. Otak kalian bisa lebih fresh lagi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Bagaimana? Sudah semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya? Sudah semangat semuanya? Oke, untuk selanjutnya, untuk pelajaran selanjutnya, kalian karena kemarin sudah dibagi kelompoknya, kalian duduk sesuai kelompok masing-masing yang kemarin sudah dikelompokkan ya. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Bisa masuk saja. Yuk, Nur dulu. Duduknya berputar, berhadapan. Sudah siap dengan kelompok masing-masing? Kemudian selanjutnya kalian kerjakan yang sudah ditugaskan yang ada di papan tulisnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, kerjakan. Nah, untuk KPK-nya itu adalah ambil semua angka, tapi ambil pangkat yang terbesar, gitu ya. Untuk KPK-nya yaitu dari angka 2 ini, yang terbesar yang mana? Sama aja ya, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7, gitu ya. 2 pangkat 2 4 dikali 9 36 terus dikalikan, gitu ya. Sama dengan berarti KPK dari angka 3628 adalah 240. Nah, kemudian gimana Pak kalau untuk menentukan EPB-nya? Nah, kalau untuk EPB-nya kita cari angka yang sama, gitu ya, dari kedua bilangan tersebut. Angka yang sama dari kedua bilangan tersebut, angka berapa? Angka 2, gitu ya. Nah, kemudian ambil pangkat yang terkecil, gitu ya, dari kebalikan KPK. Pangkat yang terkecil yang mana?
sama aja gitu ya, berarti 2 pangkat 2. Berarti EPB dari kedua bilangan tersebut adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu ya. Bagaimana, paham anak-anak? Paham gitu ya. Jadi ini adalah sekilas tentang pembahasan tentang pelajaran EPB dan KPK gitu ya. Mungkin pelajaran untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Untuk di rumah kalian terus belajar mengenai tentang pelajaran EPB dan KPK gitu ya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Saya sudah mengobservasi Bapak dan Bapak sudah diobservasi. Bagaimana Pak perasaannya sekarang? Alhamdulillah sekarang mungkin merasa plong, merasa terbebas lah karena sudah memberikan kepada siswa apa yang sudah direncanakan oleh saya. Oh iya, baik, untuk kali ini saya akan melakukan mengobrol ya istilahnya. Jadi tujuan untuk kali ini, jadi Bapak akan menyampaikan keluhan atau permasalahan pada waktu pembelajaran yang sudah saya observasi. Kira-kira nih Pak, dalam pembelajaran yang Bapak tadi sudah lakukan, permasalahannya itu apa saja Pak bersama siswa itu? Permasalahan yang mungkin yang terjadi kepada siswa yaitu mungkin kesiapan belajar siswa untuk mengikuti pembelajaran itu di awal-awal permasalahan yang mungkin saya rasakan gitu. Oh iya, jadi kesiapan siswa juga ya Pak. Iya betul. Tadi saya sudah lihat pada waktu observasi Bapak sudah mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Apakah ada metode lain lagi itu Pak selain mengelompokkan dalam pembelajaran itu? Mungkin selain mengelompokkan saya juga selingan mengadakan metode atau kegiatan belajar yaitu di luar ruangan kelas seperti di area terbuka supaya siswa tidak merasa suntuk begitu Pak. Jadi tidak hanya di kelas saja itu Pak ya? Betul Pak. Kemudian tadi Bapak akan menambah dengan game, speaking mungkin ya. Betul Pak. Nah, selain itu Pak, ada keluhan lain lagi Pak mengenai siswa misalnya yang hadirannya atau gimana Pak? Ya kebetulan kan tadi Bapak juga saksikan ya ada satu siswa mungkin yang tidak hadir begitu Pak ya. Iya. Terus setelah saya tanyakan ternyata siswa tersebut disuruh menjaga adiknya gitu Pak ya di rumah. Jadi terkendala untuk hadir ke sekolah. Oh gitu. Jadi permasalahannya dari siswa dalam kehadirannya itu kurang penuh dalam kehadirannya dikarenakan orang tuanya menyuruh menjaga adiknya jadi tidak sekolah. Iya betul. Apalagi kan sekarang mau ujian akhir sekolah ya Pak. Iya, bukan apa. Ya, jadi Pak, kalau menurut Bapak tuh ada langkah apa coba kalau misalnya untuk pendekatan ke orang tua sudah apa dulu Pak? Untuk menyikapi permasalahan tersebut saya sudah mencoba mengunjungi pihak dari orang tua siswa untuk istilahnya ngobrol lah untuk permasalahan tersebut karena diantaranya yaitu memberi pengertian kepada orang tua siswa untuk pentingnya dunia pendidikan ini agar siswa dapat orang tua lebih mementingkan siswa untuk berangkat ke sekolah karena kewajiban siswa untuk belajar. Iya. Saya kira Bapak sudah bagus tuh dengan mengunjungi orang tua. Apakah ada hal lain lagi tuh Pak? Misalnya supaya orang tuanya itu lebih sadar. Iya, kebetulan kemarin saya sudah meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk diadakan sebuah rapat gitu Pak. Rapat khusus orang tua mengenai memberikan pengertian kepada para orang tua tentang pentingnya pendidikan. Jadi Bapak akan koordinasi dengan orang tua lagi untuk melakukan rapat orang tua supaya kehadiran atau kesadaran
menyekolahkan anak atau tidak mengganggu dalam pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan apa tadi kata Bapak, dengan lewat komite sekolah mungkin itu bisa. Kapan tuh Pak kira-kira akan dilaksanakan? Secepatnya. Baik Pak, saya kira itu Bapak sudah bagus, sudah mempunyai inisiatif sendiri. Bagaimana Pak ini perasaannya setelah ngobrol-ngobrol begini? Perasaan saya ya mungkin saya merasa plong lah Pak ya, bisa mengungkapkan permasalahan yang ada setelah kegiatan pembelajaran di kelas. Saya bisa sharing kepada Bapak, mungkin dari sharing ini bisa memecahkan masalah-masalah yang timbul lah di kelas. Baik Pak, saya kira Bapak akan lebih maju lagi dalam pembelajaran atau dalam mengajarnya, dan juga dalam pendekatan dengan siswa juga Bapak akan lebih bisa dalam mengelola, dan saya harap